Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan menjelaskan apa itu fuzzy logic. Mungkin kita sering mendengar fuzzy logic, tapi nggak tahu apa maksudnya. Di sini kami akan menjelaskannya, mulai dari yang namanya pengertian, fungsi, dan pengaplikasiannya, bahkan sampai pada coding dan prototipenya. Dan yang akan menjelaskan tentang materi fuzzy logic ini adalah Zarpan Yusuf Rabbani, Muhammad Faisal Helmi Pulungan, Muhammad Rafi, Ahmad Suhaimi, dan Zainul Akbar Nasution. Oke, kita lanjut ke materi. Yang pertama tentang pengertian fuzzy logic. Fuzzy logic adalah suatu logika yang memiliki nilai atau kesamaan yang disebut fuzziness antara benar atau salah, ataupun dapat diartikan pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia, sehingga komputer diharapkan dapat melakukan hal-hal yang dikerjakan manusia memerlukan kecerdasan. Keuntungan dari fuzzy logic yaitu mudah dimengerti, pemodelan matematik sederhana, toleransi data-data yang tidak tepat, dapat memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang kompleks, mengaplikasikan pengalaman tanpa proses pelatihan, dan didasarkan pada bahasa alami. Logika fuzzy. Logika fuzzy adalah peningkatan dari logika Boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian, di mana logika Boolean adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true atau false. Pada beberapa bahasa pemrograman, nilai true bisa digantikan dengan 1 dan nilai false digantikan dengan 0. Di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah biner, yaitu 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika fuzzy menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran. Logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan, dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik, yang mana linguistik ini termasuk bahasa. Konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Dia berhubungan dengan set fuzzy dan teori kemungkinan. Dia diperkenalkan oleh Dr. Lotzadeh dari Universitas California, Berkeley pada tahun 1965 yang merupakan bapak matematika dari konsep fuzzy logic. Fungsi fuzzy logic yaitu untuk meniru kecerdasan yang dimiliki manusia untuk melakukan sesuatu dan mengimplementasikannya ke suatu perangkat. Misalnya, robot, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Adapun kegunaan fuzzy logic. Pertama, pengontrol. Kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja sama dan melakukan koreksi atau membatasi penyimpangan nilai yang diukur. Pengontrol juga bermaksud yaitu mengatur akan segala hal. 2. Identifikasi, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan suatu plan atau rencana menjadi suatu persamaan atau suatu box mengganti persamaan, ataupun yang menggantikan plan atau rencana untuk dianalisis dan dikontrol. Ketiga, memprediksi atau memperkirakan kerja plan atau kerja rencana. Contohnya memprediksikan curah hujan setahun ke depan, yang dimana berarti kita harus bisa memperkirakan hal apa yang kita hadapi ke depannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi dari fuzzy logic dalam berbagai bidang di kehidupan sehari-hari manusia. Adapun di sini air conditioner Mitsubishi, AC Mitsubishi menggunakan fuzzy logic dalam sistem kontrolnya seperti berikut. Jika suhu udara semakin hangat, daya pendinginan naik sedikit. Jika udara semakin dingin, matikan daya ke bawah. Beberapa keuntungan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Mesin menjadi halus sehingga tidak cepat rusak. Suhu kamar yang nyaman menjadi lebih konsisten.
dan peningkatan efisiensi atau penghematan energi. Dan ada pun di sini yaitu washing machine Matsushita Hitachi. Sistem kontrol fuzzy yang digunakan pada mesin cuci ini dapat mengendalikan kualitas dan kuantitas kotoran, ukuran beban, dan jenis kain, dan mengatur siklus cuci dan jumlah deterjen yang sesuai. Sedangkan jumlah air di mesin cuci diukur dengan sensor cahaya. Dan ada pun implementasi physiologic controller untuk kontrol kecepatan muter DC pada prototipe kipas angin. Perancangan sebuah aplikasi dengan menggunakan microcontroller Arduino yang dapat berguna sebagai alat untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kipas angin pada suatu ruangan. Perancangan sistem ini dilengkapi dengan beberapa perangkat keras, yaitu sebuah motor DC 1000 rpm, baling-baling, sensor ultrasonik, sensor suhu LM35, Arduino Uno, rangkaian driver motor, dan baterai 10 volt. Rancangan dari sistem ini digunakan untuk mengatur putaran kipas angin yang disesuaikan dengan temperatur dan jarak dari suatu objek. Adapun diagram hardware-nya sebagai berikut. Ini adalah diagram hardware-nya yang dimana sensor LM35 dan sensor ultrasonik terhubung dengan Arduino yang sebagai fuzzy logic controller-nya dan terhubung ke motor DC. Tujuan dari percobaan ini mengatur kecepatan putaran motor. Sistem pengontrolan kecepatan tersebut dilakukan dengan cara membaca nilai sensor yang kemudian diubah menjadi nilai tegangan yang mewakili keadaan sistem. Bagian-bagian dari hardware dari percobaan tadi yaitu ada microcontroller yang berfungsi sebagai otak dari sistem. Sebagai otak dari sistem, microcontroller ini akan berfungsi membaca nilai sensor LM35 dan ultrasonik yang kemudian akan diproses menjadi sebuah nilai RPM yang nilainya akan diberikan kepada driver motor. Data dari sensor LM35 dan ultrasonik kemudian akan diproses oleh microcontroller. Data tersebut berupa tegangan yang menjadi nilai input yang kemudian diolah menggunakan fuzzy logic controller. Motor dan ada pun di sini bagiannya itu motor driver DC yang berfungsi sebagai pengatur kecepatan motor dengan input yang diberikan oleh microcontroller menuju motor. Dan yang terakhir ada baterai yang merupakan sumber tegangan untuk masing-masing hardware yang membutuhkan daya. Di sini saya menggunakan software Arduino IDE untuk codingannya. Yang pertama adalah cons in RS sama dengan 12, E sama dengan 11, D4 sama dengan 4, D5 sama dengan 5, D6 sama dengan 6, dan D7 sama dengan 7. Cons di sini adalah untuk menggambarkan posisi dari pin yang dihubungkan ke Arduino. Kemudian ada liquid crystal, LCD, RS, E, D4, D5, D6, dan D7. Di sini sama saja maksudnya adalah LCD yang kita gunakan nanti akan dihubungkan pada Arduino. Kemudian ada in temp, merupakan nilai. Jadi nanti akan ada perhitungan. Jadi didefinisikan dulu di sini. Dan seterusnya ada integer fan sama dengan 2. Di sini adalah posisi dari kipas yang akan dihubungkan pada Arduino, yaitu fan sama dengan 2. Kemudian ada in LED sama dengan 1, yang mana juga LED yang akan kita gunakan akan dihubungkan pada Arduino dengan pin sama dengan 1. Kemudian ada in sensor pin sama dengan A5, yaitu sensor dari LM35-nya dihubungkan ke pin A5. Dan ada in minimal temperatur sama dengan 30, maksudnya adalah temperatur yang kita gunakan adalah minimal sama dengan 30. Dan kemudian ada LCD begin 16,2, merupakan display yang digunakan. Jadi jika kita cari LCD yang akan kita gunakan pada Proteus, dia akan bernilai LMO16L 16 kali 2. Maka dari itu kita gunakan di sini 16,2 karena LCD yang kita gunakan bernilai 16 kali 2. Kemudian ada pin mode fan, output, pin mode LED, output. Maksudnya pin mode di sini berfungsi untuk mendefinisikan
kegunaan dari fan dan juga LED. Di sini fan berfungsi sebagai output dari Arduino-nya dan juga LED-nya juga merupakan output dari Arduino-nya. Dan kemudian ada temp sama dengan analog read sensor pin, di mana temp di sini adalah nilai temperatur ini akan didapatkan dari sensor pin dari LM35-nya. Kemudian ada temp sama dengan temp dikali 0,4883. Nilai dari 0,4883 ini didapat dari bilangan caca dari sensor LM35-nya nanti. Kemudian ada if temp lebih kecil minimal temperatur, digital write, fan, low, LCD, print, kipas off. Maksudnya adalah jika temperaturnya lebih kecil dari minimal temperatur, maka digital write, fan, low, LCD, print, kipas off. Misalnya, suhunya 25 di mana lebih kecil dari 30 derajat, maka kipasnya akan off, LCD-nya akan menampilkan tulisan kipas off. Dan kemudian, if temp lebih sama dengan minimal temperatur, digital write, fan, high, digital write, LED, low, LCD, print, kipas on. Maksudnya, jika temperatur lebih dari minimal temperatur, maka digital write, fan, high, kipasnya akan berputar, dan LED yang tadinya menyala, dia jadi mati, dan juga di LCD-nya akan tertulis kipas on. Kemudian lainnya atau else, digital write, LED, high. Jadi selain dari nilai temperatur yang tadi lebih sama dengan minimal temperatur, dia akan menyala. Dan kemudian ada LCD set cursor 0,1. LCD set cursor maksudnya adalah, jadi tadi kan udah ada kipas on dan off tuh. Di sini nilai 1 itu untuk menurunkan nilai ke bawah. Jadi tadi kan 16,2. Jadi 16 ke samping dan 2 ke bawah. Jadi maksudnya 0 itu untuk kipas off atau kipas on, dan 1 dia akan turun ke bawah untuk tulisan berikutnya. Kemudian ada LCD print suhu ruang. Jadi nanti kan udah diturunkan, jadi tulisan pertamanya akan ada tulisan kipas off atau on. Nah, tulisan keduanya akan ada tulisan suhu ruang. LCD print temperatur dan LCD print Celsius atau C. Jadi nanti suhu ruang nilai temperaturnya dan Celsius itu untuk C. Dan delaynya 200 atau 0,02 sekon. Dan LCD clear. Kita akan jalankan. Nah, untuk programnya di sini sudah berhasil. Ini tinggal kita eksekusikan ke Arduino-nya menggunakan Proteus. Di dalam Proteus yang kami buat terdapat bahan yang akan digunakan dalam presentasi kami, yaitu Arduino Uno, LCD, motor DC, LED, LM35. Yang dimana dapat kita lihat bahwa LM35 ini kami buat sebagai bahan input. Input itu artinya masukan, yaitu bahan masukan. Sedangkan LCD, motor DC, LED kami buat yaitu sebagai bahan output, yang dimana disebut output itu bahan keluaran. LM35 ini dapat menghubungkan dua pin, yang dimana dimasukkan LM35 dihubungkan ke pin A5. Di dalam A0 sampai A5 ini termasuk dengan 10 analog pin. Papan Arduino Uno memiliki 6 pin input analog A0 sampai A5. Pin-pin ini dapat membaca ketegangan dan sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog seperti sensor kelembapan atau temperatur dan mengubahnya menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh mikroprosesor. Program dapat membaca nilai sebuah pin input atau antara 0 sampai dengan 1023, di mana hal itu mewakili nilai tegangan 0 sampai 5 V.
Sedangkan yang kedua dihubungkan dihubungkan ke dalam ground. Sensor suhu LM35 merupakan salah satu sensor suhu yang bekerja dengan mengubah besaran fisik suhu menjadi besaran listrik tegangan. Karena keluaran sensor berupa tegangan yang bersifat analog, maka dari itu sensor suhu LM35 dapat dihubungkan dengan board Arduino dengan memanfaatkan port analog dan ADC atau analog to digital converter. LM35 memiliki keakuratan tinggi dan kemudahan perancangan jika dibandingkan dengan sensor suhu yang lain. LM35 juga mempunyai keleluasan impedansi yang rendah dan linearitas yang tinggi. Kelebihan itu menyebabkan LM35 dapat dengan mudah dihubungkan dengan rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan. Yang ini, yang saya tunjuk ini, itu dia I/O digital. Papan Arduino Uno, yang artinya papan Arduino Uno memiliki 14 pin I/O digital. 6 pin output menyediakan PWM, Pulse Width Modulation. Pin-pin ini dapat dikonfigurasikan sebagai pin digital input untuk membaca nilai logika 0 atau 1, atau sebagian pin digital output untuk mengendalikan modul-modul seperti LED, motor DC, maupun LCD yang dapat digunakan untuk membangkitkan PWM. Di sini kita lihat LED menghubungkan dua input. Yang pertama ke dalam pin 1, yaitu pin 1 I/O digital. Yang kedua menghubungkan ke dalam ground. LED atau juga disebut dengan light emitting diode merupakan salah satu komponen elektronika yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Komponen ini termasuk dengan keluaran dioda dikarenakan bahan dasarnya terbuat dari bahan semikonduktor. Warna cahaya yang dipancarkan oleh LED bervariasi warnanya tergantung dari jenis bahan semikonduktor yang dipergunakan dapat pembuatannya. Warnanya itu terdiri dari merah, hijau, kuning, biru, dan lain-lain. Kemudian motor DC atau kita sebut dengan kipas dapat menghubungkan dua input, dapat menghubungkan dua output, yaitu ke dalam pin 2 I/O digital dan juga menghubungkan ke ground, yang dimana motor DC mempunyai dua komponen utama, yakni rotor dan stator. Untuk dapat bergerak, prinsip kerja motor DC memakai fenomena elektromagnet. Ketika aliran listrik digunakan sampai pada bagian kumparan, maka pada pembukaan sebelah utara akan secara otomatis bergerak ke arah magnet sisi selatan. Kemudian kumparan pada magnet sisi selatan bergerak ke arah sisi utara magnet. Dalam hal ini terjadi pertemuan sisi utara magnet antara kedua sisi magnet, maka menyebabkan adanya reaksi saling menarik, sehingga berdampak pada berhentinya pergerakan pada kumparan. Supaya dapat kembali bergerak, maka kutub magnet dan kumparan harus saling berhadapan, sehingga arah aliran listrik pada kumparan menjadi terbalik. Pada keadaan tersebut, maka kutub utara pada kumparan akan beralih menjadi selatan. Begitupun sebaliknya. Kemudian LCD. VSS dihubungkan melalui pin 13 I/O digital. VDD dihubungkan ke ground. RS dihubungkan ke pin 12 digital I/O. RW dihubungkan ke ground. E dihubungkan ke pin 11 I/O digital. Yang berlabel ini untuk membangkitkan PWM, Pulse Width Modulation. D4, D5, D6, 7 dihubungkan ke pin I/O digital secara berurutan. D4 dihubungkan ke pin 4, D5 dihubungkan ke pin 5. Yang berlabel ini juga dapat membangkitkan PWM, Pulse Width Modulation, berarti D5 juga bisa membangkitkan PWM. D6 dihubungkan ke pin 6 I/O digital. Yang berlabel ini juga dapat membangkitkan PWM, Pulse Width Modulation.
berarti D6 juga dapat membangkitkan PWM. D7 dihubungkan ke pin 7. LCD atau LM016 dapat LCD 16x2 dapat menampilkan sebanyak 32 karakter yang terdiri dari 2 baris dengan tiap baris menampilkan 16 karakter. Pada Arduino untuk mengendalikan LCD karakter 16x2 untuk library-nya secara default sudah ada library-nya.